Terima kasih Bapak buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Engkau dahsyat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun yang boleh ada yang kami hadapi hari-hari ini. Seperti lagu yang kami boleh nyanyikan. Apapun yang boleh menerpa hidup kami. Badai apapun yang boleh ada. Kami percaya kami aman bersama dengan Tuhan. Lindungan-Mu dahsyat buat setiap kami. Bahkan di masa-masa yang sulit ini. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan. Terima kasih Bapak buat yang hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Kami tetap berharap, kami tetap percaya apapun yang boleh ada atas hidup kami, semua di tangan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan. Kami akan melihat dahsyatnya Tuhan bekerja atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh sharing firman Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan itu menjadi rema untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pujilah nama Tuhan. Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Gimana suara saya kedengeran? Kedengeran. Kecil atau normal? Ya normal lah. Bisa kedengeran sih. Bisa kedengeran. Ya. Oke. Shalom, selamat pagi semua. Salam luar biasa buat kita semua. Hari-hari ini, hari-hari yang luar biasa buat kita. Kita memasuki di bulan yang baru, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, di mana Indonesia diberi lagi kemerdekaan yang luar biasa. Kita percaya Indonesia di tangan Tuhan. Kita percaya COVID-19 ini juga akan segera berlalu. Ya, saya percaya pemulihan pasti terjadi buat Indonesia. Saya percaya Indonesia tidak akan pernah mengalami hal yang di luar kendali Tuhan. Tuhan bekerja atas bangsa kita Indonesia. Terus berdoa buat Indonesia. Kita percaya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar terjadi bagi bangsa Indonesia. Dan kita percaya penuaian jiwa terbesar dan terakhir pasti terjadi di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Amin, 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 amin. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi sungguh satu hal yang menjadi pemikiran buat kita bahwa kita selalu mendengar statement, kita selalu mendengar bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebentar lagi. Ya, Yesus datang segera. Ya, yang percaya katakan amin. Yesus datang segera. Saya aminkan itu. Ya, sebentar lagi dia datang jemput kita. Ya, kenapa kita berani katakan gitu? Karena tanda-tanda sudah menunjukkan seperti itu. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan bahwa ini adalah masa-masa di mana kita sedang ada di akhir zaman. Kita sedang ada di hari-hari terakhir. Kita melihat segala keadaan yang ada, pandemi, situasi ekonomi yang terjadi di dunia ini. Ya, semua sedang menuju kepada satu titik di mana Yesus akan datang menjemput kita. Nah, ini hal yang menarik sekali buat kita semua hari-hari ini. Bagaimana kita menyikapi kata sebentar lagi Yesus datang jemput kita. Ya, atau kita sering dengar bahwa aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Bagaimana kita menyikapi perkataan ini? Sebab seringkali saya beberapa hari ini, beberapa minggu kemarin, saya menjumpai satu percakapan dengan seseorang, ya, dan mereka berbicara mengenai ini. Nah, yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana kita menyikapi pernyataan ini, ya, perkataan ini yang seringkali kita dengar. Yesus datang segera, Yesus segera datang menjemput kita. Ya, beberapa hari waktu yang lalu saya ngobrol sama teman saya, ya, singkat cerita di dalam ngobrol itu dia berkata begini, udahlah kita nggak usah ngoyo lah di dunia ini, toh sebentar lagi Yesus datang jemput kita. Artinya gini, udahlah nggak usah giat-giat bekerja lah, udahlah nggak usah ngoyo lah gitu kira-kira, ya kan, udahlah hidup begini aja lah, udahlah hidup kayak begini-gini aja lah, toh sebentar lagi Tuhan Yesus datang, dikatakan gitu. Ya kan, terus ada lagi mungkin anak muda berkata, kamu sekolah sekarang di mana? Oh, di sini Om. Ya kan? Wah, bagus ya, luar biasa kamu. Saya bilang, harus rajin ya, belajar. Ya, kalau bisa nanti ambil S2. Kalau bisa nanti ke luar negeri, sekolah di sana. Ya, Om, sekolah mah nggak usah tinggi-tinggi lah. Ya kan, ya gini-gini aja. Karena kan Tuhan Yesus sudah mau datang, Om. Ya. Apa yang kita ambil dari kata
dari masalah ini, dari percakapan ini. Ya bayangin seorang anak muda berkata gitu, udahlah sekolah nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah rajin-rajin lah, kan Tuhan Yesus sudah mau datang nih. Nah, ini jadi menggelitik kata saya ya mengenai kata sebentar lagi Yesus mau datang. Nah, bagaimana sikap kita yang benar menyikapi kata sebentar lagi Yesus datang jemput kita? Saudara, hati-hati, saudara, jangan sampai hak perkataan atau kepercayaan kita ya itu akan membatasi kuasa Tuhan atau rencana Tuhan yang besar buat hidup kita. Kita menjadi orang yang apatis sebenarnya. Kita menjadi orang yang nggak punya hope sebenarnya ya untuk kita jalani kehidupan ini dengan sesuai potensi yang Tuhan berikan. Sekali lagi saya nggak anti kata-kata itu. Saya menyetujuinya dan saya sangat yakin sebentar lagi Yesus datang jemput kita. Bahkan saya pribadi ya punya keyakinan bahwa angkatan kita tidak akan berlalu. Ya ini pribadi saya. Tetapi ingat, semua juga tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu kapan Yesus datang. Ya, kalau ada satu orang berkata, oh Tuhan Yesus datang tahun 2000 sekian, itu udah pasti bohong dan itu udah pasti sesat. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Setiap orang boleh punya prediksi masing-masing. Setiap orang boleh punya pemikiran masing-masing. Setiap orang boleh duga-duga masing-masing, pribadi lepas pribadi, karena memang tidak ada yang tahu. Misalnya, saya punya keyakinan, ya angkatan kita tidak akan berlalu. Artinya generasi kita yang akan melihat Tuhan Yesus diangkat. Tetapi bisa salah nggak? Sangat bisa salah. Karena saya juga prediksi. Saya nggak bilang, oh Tuhan bicara sama saya. Tidak. Ya, itu hanya prediksi saya. Ya kan? Nah, saudara juga punya hak prediksi. Oh enggak Pak, Tuhan Yesus datang kira-kira saya yakin 5 tahun lagi. Itu hak saudara. Namanya prediksi. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang larang. Atau mungkin saudara juga punya pemikiran, enggak, saya sih yakin Pak, Yesus datang nanti zaman generasi anak saya. Sah-sah aja. Ya kan? Atau mungkin sebagian lagi bicara, enggak Pak, saya percaya Yesus datang nanti zaman cucu saya. Oke, no problem. Ya kan? Karena memang kita tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Permasalahannya begini, waktu Yesus berkata, aku datang segera, aku akan datang menjemput engkau sebagai mempelaiku. Saya sekali lagi katakan ya, itu bukannya bohong, itu benar. Tetapi yang menjadi masalah, kita tidak tahu the timingnya, waktu yang kapan yang benar-benar itu terjadi. Kita nggak ada yang tahu. Nah, bisa nggak meleset? Maksudnya yang kita perkirakan bisa aja. Bisa nggak kita bilang nanti mungkin generasi cucu saya ternyata minggu depan atau bulan depan Yesus datang jemput dia. Bisa nggak? Bisa aja terjadi. Ya kan? Atau kita punya prediksi, oh nggak, nanti 5 tahun, 10 tahun, ternyata anak cucu kita yang akan mengalami pengangkatan. Kita tidak ada yang tahu. Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua. Ya, karena melalui konferensi yang kemarin yang saya tangkap itu, ya kan, ini akan membuat anak Tuhan sebenarnya mematikan potensi yang ada dalam kehidupannya. Coba anak muda itu mungkin dia punya potensi, dia punya pemikiran yang pandai, mungkin dia punya potensi untuk mengambil S2, S3, mungkin dia bisa sekolah ke luar negeri, mungkin dia punya Tuhan punya rencana yang besar buat hidupnya untuk anak itu kerjakan. Tetapi waktu dia berkata seperti itu, dia mematikan potensi yang ada di dalam kehidupannya. Dia jadi, ya udahlah, nggak usah sekolah pinter-pinter lah. Sebentar lagi Yesus datang. Ini kan bahaya kalau kita lihat seperti itu. Coba seandainya semua orang Kristen berpikiran yang sama seperti itu, apa jadinya orang-orang percaya hari-hari ini di dunia? Udahlah, kita nggak usah kerja rajin-rajin lah. Kita nggak usah cari uang yang kayak bagaimana lah. Ya udahlah, kan sebentar lagi Yesus datang. Kita buat apa? Ya, ini bahaya menurut saya. Ya, kita orang-orang Kristen akhirnya mematikan potensi yang ada, yang sebenarnya Allah tahu dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen, satu potensi-potensi yang besar yang harusnya itu dikembangkan oleh setiap kita pribadi lepas pribadi. Tetapi karena salah mengartikan kata Yesus sebentar lagi datang, akhirnya itu akan mematikan potensi daripada setiap orang Kristen yang ada. Kita menjadi orang-orang yang tidak produktif, kita tidak menjadi orang-orang yang maksimal, kita nggak menjadi orang-orang yang gigih, yang tekun, yang kuat untuk fight di dalam kehidupan ini. Kita hanya santai-santai dan kita mematikan setiap potensi yang ada dalam kehidupan kita. Hati-hati. Saya berkata gini, saudara.
Waktu Yesus berkata, aku datang segera, aku akan jemput. Permasalahannya begini, kita beda skala kita sama skala Tuhan. Ya, mungkin waktunya Tuhan berkata, aku akan datang segera. Barometernya itu beda sama kita. Ya kan, mungkin waktu Tuhan berkata, aku datang segera, mungkin ini persepsi saya ya. Mungkin maksudnya Tuhan 50 tahun lagi. Mungkin maksudnya Tuhan 100, kita tidak ada yang tahu. Saya kasih ilustrasi. Saya kasih gambaran. Yang namanya perbedaan barometer. Perbedaan kita sama Tuhan kan pasti beda. Ya kan, ingat 1 hari di bumi katanya 1000 tahun di bumi, 1 hari di sorga. Ya, kita udah perbedaan tuh barometer. Ya, kita punya hitungannya beda. Saya kasih contoh ilustrasi begini. Kalau saudara punya uang di bank cuman 5 juta. Ya, itu uang saudara cuma 5 juta, itu uang semua udah 5 juta. Satu ketika ambil ATM 100 juta. Ya, ambil ATM 1 juta. Baru ambil ATM dicuri sama orang. Ya kan, ditodong sama orang, hilanglah 1 juta. Pertanyaannya, itu berat gak? Berat. Besar nggak? Besar. Kenapa? Punya uang 5 juta, diambil 1 juta, ya. Besar banget, ya. Kita bisa nyesalin, aduh, itu uang sayang bener ya, 1 juta melayang gitu. Nah, sekarang kalau saudara punya rekening di bank 1 miliar, aminin dong, ya kan, biar terjadi itu. Ya kan, punya rekening di ATM 1 miliar. Amin. Gitu dong. Ya, amin, bisa kejadian tuh. Ya. Nah, punya rekening di ATM 1 miliar misalnya. Ya kan? Nah, sama kejadiannya, saudara ambil di ATM 1 juta. Kejadian yang sama, uangnya dicuri atau ditodong orang 1 juta. Ingat ya, sama-sama 1 juta. Cuman kalau kita punya 1 miliar, saya rasa ketodong 1 juta, ya udahlah. Ya kan, benar nggak? Ingat loh, sama-sama lu 1 juta. Ya kan, ya punya 1 miliar, ya ambil dicolong 1 juta, ya udahlah. Kayaknya kita juga ya udahlah. Gitu kan kira-kira. Ya kan pastilah. Dibandingin kalau kita cuma punya 5 juta, diambil 1 juta, colong. Waduh, kita akan istilahnya tuh mungkin mengumpat orang itu. Nah, lihat, angkanya sama 1 juta. Tapi kalau barometernya beda, itu nilainya akan jadi beda. Begitu juga dengan Tuhan berkata, aku datang segera. Barometer kita sama barometernya Tuhan itu beda. Ya kan? Segeranya Tuhan kita nggak tahu. Bisa aja segeranya Tuhan 50 tahun, segeranya Tuhan 100 tahun. Nobody knows. Nggak ada yang tahu seperti itu. Nah, sekarang saya cuma mengajak buat setiap daripada kita bagaimana kita menyikapi arti kata aku datang segera, atau Yesus akan segera datang menjemput kita. Sehingga kata itu nggak mematikan potensi yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sehingga apa yang kita percaya, saya sekali lagi bilang ya, bukannya artinya saudara nggak boleh bilang Yesus datang segera, bukan. Bukannya artinya saya bilang, oh enggak, kalau gitu Yesus masih datang lama, enggak. Yang saya mau sampaikan, kita tetap memiliki satu pandangan yang sama, Yesus segera datang jemput kita. Itu harus, nggak boleh dihilangkan karena itu kebenarannya. Ya, itu memang kebenarannya bahwa Yesus akan datang segera jemput kita. Tetapi ingat sekali lagi, jangan sampai kata-kata itu kita salah persepsi. Sehingga kita mematikan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang malas, kita menjadi orang yang apatis, kita menjadi orang yang nggak punya pengharapan. Karena kita pikir, ya udahlah, mau ngapain ya kita rajin-rajin kerja, mau ngapain ya kita rajin-rajin sekolah, mau ngapain kita sekolah tinggi-tinggi, toh Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, itu yang saya nggak mau seperti itu. Ya, Yesus datang, no problem. Dia mau datang minggu depan, mau datang 2 minggu lagi, mau datang 1 bulan lagi. Kita harus siap, kita prepare, kita ready secara rohani. Tapi jangan sampai itu mematikan potensi kita, sehingga kita nggak menjadi orang yang punya fighting spirit. Kita bukan nggak lagi menjadi orang yang kayaknya lemah. Aduh, udahlah, gini-gini aja lah, udahlah. Kita nggak tahu Tuhan Yesus datang. Bagian kita siap. Dan bagian kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita gali potensi kita, kita kembangkan potensi kita, kita do the best di dalam dunia ini. Lakukan yang terbaik buat hidup kita. Lakukan yang terbaik buat keluarga kita. Lakukan yang terbaik buat pelayanan kita. Lakukan yang terbaik buat segala sesuatu yang Tuhan sudah taruh kita di muka bumi ini. Itu PR kita. Saya kasih ilustrasi, saya kasih analogi.
Ya, biar kita boleh paham mengenai hal ini. Contoh, ya saya kasih analogi. Teman kita telepon, ya, besok gua jemput ya, misalnya. Gua ajak makan, gua bayarin makan ya. Oke, dia nggak bilang jamnya. Ya, dia nggak bilang jamnya. Oke, gue jemput ya nanti di rumah lu ya. Nanti gue ajak makan kata teman kita. Besok ya, oke. Mungkin jam 10 pagi. Kita udah siap-siap rapi, kita udah mandi, ya kan, kita udah pakai baju rapi. Mau dia ajak makan nih sama temen, ya kan? Kita udah baju rapi. Lalu kita tunggu dia jam 10 pagi. Itu di depan pintu rumah di pagar. Kita tungguin. Ya kan, kita tungguin. Ini kita analogi ya. Ya sebenarnya kita bisa telepon. Ini analogi aja. Ya kan, analogi. Kita tungguin di depan pagar. Jam 11 belum datang. Oh, mungkin dah sebentar lagi dah. Mungkin makan siang dia datang nih, ajak makan. Jam 12 kita tungguin. Nggak datang juga. Jam 1 kita tungguin nggak datang. Jam 5 nggak datang. Jam 7 malam nggak datang. Bisa bayangin kita nunggu di depan pintu. Nothing to do. Karena kita menunggu dia. Coba alangkah baiknya. Ketika diteleponin, besok gua jemput ya, ajak makan. Oke, jam 10 kita udah siap. Ya kan, mungkin kalau saya nih, bahasa saya mungkin udah siapnya itu saya mungkin udah pakai celana panjang, ya kan, mungkin saya udah pakai kaos kaki, ya kan, mungkin baju saya masih baju kaos, baju saya masih baju rumah, baju di rumah gitu kira-kira, supaya nanti begitu ya saya udah tinggal ganti kaos saya pakai kemeja, jalan, selesai, saya udah sisiran udah apa. Tetapi saya nggak nunggu dia di depan pintu. Kenapa? Daripada saya nunggu di depan pintu, saya nggak efektif. Saya mendingan di dalam rumah. Saya bisa baca buku, saya bisa nonton, saya bisa dengar musik, saya mungkin bisa nyanyi, saya bisa nyembah Tuhan, saya mungkin bisa beberes rumah, saya mungkin bisa kasih makan ikan dulu dan lain sebagainya. Ya, produktif kan hidup kita. Sementara kita nunggu, kita produktif. Lihat kan bedanya kan? Coba sama yang satu tadi nunggu deh jam 10 sampai jam 7 malam nunggu di depan pintu, nothing to do. Kenapa? Dia kata, masuk yuk, makan dulu, ini dulu. Enggak, sebentar lagi aku dijemput. Sebentar lagi aku dijemput. Bayangin, itu yang terjadi hari-hari ini. Sekarang, seperti itu. Nggak efektif orang itu. Orang itu begitu nggak produktif, hanya nunggu dijemput. Kita nggak salah untuk kita nunggu dijemput. Tapi apakah kita nggak bisa do something sementara Yesus akan datang jemput kita? Apakah kita nggak boleh atau kita nggak bisa untuk kita mungkin yang masih sekolah untuk kita raih cita-cita kita, raih impian kita, raih sekolah kita yang tinggi. Sementara kita sedang tunggu Yesus datang, kan bisa, ya kan? Kenapa kita nggak fight dalam hidup ini, dalam pekerjaan kita, dalam segala usaha kita, dalam segala sesuatu apa yang kita kerjakan? Sementara kita juga sedang nunggu Tuhan Yesus. Kenapa nggak bisa? Bisa. Seperti tadi yang saya analogikan. Kita sedang nunggu teman kita datang, ya nggak ada salahnya kita di rumah, kita beberesan dulu rumah, mungkin kita sedang nyapu dulu, kita ngepel dulu, kita siap memang. Begitu kita tinggal ganti baju, selesai. Tapi kita nggak buang waktu untuk nunggu di pagar. Ya, kita bisa lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita mungkin nunggu, kita sambil nonton televisi, mungkin misalnya kita sambil dengar berita, mungkin kita sambil baca buku, mungkin kita sambil baca Alkitab, sementara kita sedang menunggu teman kita datang. Itu yang saya sedang maksudkan hari-hari ini. Sehingga kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi orang Kristen yang juga berproduktif. Kita menjadi orang Kristen yang efektif. Kita menjadi orang Kristen yang fight di dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar di dunia ini itu begitu mengekspan apa yang talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan Yesus? Yang pertama, saya hanya mau katakan gini. Jangan kita pakai persepsi kita. Kita nggak tahu, sekali lagi, kapan Tuhan itu datang. Bisa aja zamannya kita, seperti yang saya percaya. Bisa aja zamannya anak kita. Bisa aja zamannya cucu kita. Saya teringat waktu Yesus, kisah para rasul, waktu dia mau terangkat ke sorga. Apa yang boleh dia tanya? Tuhan, kapan kau akan memulihkan keadaan bangsa Israel? Tuhan berkata, tentang waktunya engkau tidak perlu tahu. Ya kan? Murid-muridnya waktu itu belum mengerti persepsi bagaimana pemulihan Israel. Bayangin, itu 2000 tahun yang lalu. Dia tanya murid-muridnya, bagaimana, kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel? Bayangin.
Tuhan katakan, oh sebentar lagi. Enggak, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Artinya Tuhan sampai berkata gini, itu lu bukan urusan lu ya. Kapan gue mau pulihin, ngomong bahasa gampang ini. Ya lu nggak perlu tahu. Ya bagian lu lakukan apa yang sudah aku ajarkan. Titik. Lu nggak usah tahu kapan gue pulihin bangsa Israel. Ngomong kasar, lu bukan tahu urusan sama seperti kita. Mungkin kalau kita sedang tanya sama Tuhan dan doa dia, Tuhan, kapan yang engkau datang? Tuhan mungkin berkata begini, engkau tidak usah tahu masa dan waktunya. Bagian engkau adalah kembangkan potensimu, kembalikan talentamu, kembangkan apa yang sudah aku berikan buat engkau. Engkau maksimal dalam hidupmu. Engkau tidak perlu tahu kapan aku datang. Persiapkan dirimu sebaik-baiknya, engkau lakukan apa yang aku ajarkan. Kita tidak perlu tahu kapan waktunya. Artinya ada bagian kita yang harus kita tetap kerjakan sementara kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hati-hati sudah, jangan sampai kata-kata itu membuat mati potensi kita. Mungkin anak kita, mungkin sebagian kita, maaf, kita juga mungkin berpikir seperti itu. Untuk apa sih ya kita nggak kerja ngotot? Untuk apa kita kerja rajin-rajin? Untuk apa kita segala macam? Toh sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Hati-hati sudah. Ya, kita nggak ada salah, dan itu saya mau katakan, kalau kita mematikan potensi waktu Yesus datang, pertanyaannya, kita terangkat ya? Jangan kita pikir kita ngomong begitu kita merasa kita rohani. Kita sedang mematikan potensi. Ingat talenta. Waktu kita kubur talenta itu, ya kan, waktu Tuhan datang, dia sedang tanya talenta itu buat kita. Ya, talentamu mana yang aku kasih? Mana yang kau sudah kembangkan belum? Jangan kita kubur tanah dan kita berkata kita sebentar lagi dia datang. Kita kubur aja. Ngapain kita mengambil risiko? Ngapain kita capek-capek? Ingat, hati-hati. Tuhan sedang meminta talenta waktu dia datang menjemput kita. Jangan kita berpikir, waktu kita berkata, enggak, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya nggak mau terlalu ini, sebentar lagi Tuhan Yesus datang dan kita bermain aman, dan kita pikir kita akan masuk surga. Hati-hati. Cerita masuk surga bukan cerita orang yang baik dan orang yang jahat saja. Cerita untuk kita masuk surga bukan cerita orang yang percaya atau tidak percaya saja. Tetapi untuk masuk surga juga berbicara talenta yang sudah Tuhan berikan, itu sudah dikembalikan, sudah dikembangkan atau belum. Itu yang menjadi PR buat kita. Jangan kita main santai, kita duduk-duduk manis, kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus, dan kita nanti tunggu, kita nggak kembalikan talenta, kita nggak kembangkan potensi kita. Dan kita klaim nanti waktu Yesus datang, kita akan terjemput. Hati-hati. Hati-hati. Itu menarik sekali. Ya. Apa yang harus kita kerjakan? Sebenarnya begini, waktu kita punya, kita boleh yang saya bilang, kita punya persepsi bahwa Yesus akan datang segera jemput kita. Tapi itu bukan menjadi mematikan potensi kita. Tapi itu justru harus menjadi pemacu potensi kita untuk kita lebih lagi berkembang, untuk kita lebih lagi cepat bergerak, untuk kita lebih cepat lagi untuk melayani Tuhan. Itu yang harus menjadi, harusnya kita berpikir seperti itu. Artinya begini, wah Yesus sebentar lagi datang ya. Gua kalau gitu mesti kerja cepat. Wah Yesus segera datang ya. Kalau gitu gua harus benar-benar sungguh-sungguh hari-hari ini. Itu yang harus menjadi potensi kita. Wah Yesus sebentar lagi datang ya, artinya gua harus gali potensi gua secepat mungkin, harus memproduksi secepat mungkin, harus berbuat yang luar biasa secepat mungkin. Seharusnya berpikir seperti itu. Hari ini biarlah ini menjadi satu perenungan buat kita. Biarlah hari ini yang ada dalam kehidupan kita, waktu kita mendengar sebentar lagi Yesus datang menjemput kita, bukan mematikan potensi kita, tapi kita mulai berpikir bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita cepat mengembalikan talenta kita, sehingga pada saat dia datang jemput kita benar-benar orang yang benar-benar siap. Kita bukan orang-orang yang loyo, kita bukan orang-orang yang tidak ada gairah dalam kehidupan ini. Kita punya orang-orang yang apatis, kita punya orang-orang yang nggak ada pengharapan seolah-olah di dalam kehidupan ini. Roma 12 ayat 9. Ini yang menjadi PR kehidupan buat kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus sebentar lagi datang, ya. Ini Roma 12 mengajar kepada kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini yang harus menjadi kehidupan kita. Ya kan, waktu kita mendengar Yesus segera datang, bukannya kita matikan potensi kita, tapi kita harus lakukan yang baik lebih banyak lagi supaya waktu Yesus datang kita bisa memberikan apa yang sudah kita tabur hari-hari ini. Lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Artinya satu kehidupan yang baik, satu kehidupan yang orang boleh nilai yang luar biasa. Nah, ini yang menarik di ayat 11. Ya. Roma 12 ayat 11. Coba tolong boleh ditayangkan ya. Roma 12 ayat 11. Ya. Dalam bahasa Indonesia
dalam King James Version. Ya, coba kalau ada boleh tolong ditayangkan. Ya, Lina. Roma 12 ayat 11. Ini menarik sekali ayat ini karena ayat ini sudah sering kita baca. Ya, tetapi waktu saya baca ini, saya selidikin ayat ini menarik banget. Ya, Roma 12 ayat 11 ya berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya percaya ayat ini sudah sering kita dengar. Bahkan kita hafal ayat ini, gampang ayat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kecil banget ya ini. Bisa digedein. Ini di sini banyak emak-emak nih. Ya kan ngeliat begini ya, matanya bisa putih semua. Oh, ini ada komperan. Oke, ada komperan ya. Mana sayanya? King James yang mana? Oke, ya cukup. Ya, oke, makasih. Nah, jelaskan di situ di King James, ya. Di situ dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Lihat King James-nya. Not slothful in business. Wow. Kita pikir janganlah kerajinanmu kendor, kita konotasikan dengan pelayanan ya. Ya, ayat ini ya selalu ya. Saya juga gitu, saya konotasikan dengan pelayanan. Tapi lihat di King James Version-nya. Not slothful. Saya baca kamus, slothful itu malas. Ya kan, artinya atau tidak berbuat sesuatu. In business. Artinya ini bisnis bicara pekerjaan sekuler. Ini bicara pekerjaan dunia. Ini bicara pekerjaan cari duit. Lihat di sini. Janganlah kamu malas in your business. Ya kan, artinya apa? Jangan kita matikan potensi kita. Ya kan, biarlah rohmu menyala dan layani Tuhan. Artinya, ini ada 3 segmen yang Tuhan mau buat hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 11 ini. Yang pertama, do the best in your business. Di dalam pekerjaanmu, do the best. Not slothful in business. Yang kedua, roh kita menyala-nyala. Jadi antara kita rajin untuk bisnis kita, pekerjaan kita, itu nggak ada hubungannya sama roh menyala-nyala. Artinya itu bisa berjalan berbarengan. Engkau bisa rajin kerja, engkau bisa fight di dalam pekerjaanmu, sementara itu juga engkau bisa menyala-nyala dalam rohmu. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Dengar, ini 3 segmen yang harusnya berjalan bareng. Ini 3 segmen yang harus jalan dengan seimbang. Kita nggak malas dalam pekerjaan kita, istilahnya pekerjaan duniawi, pekerjaan sekuler, ya kan not slothful. Ya kan sementara kita nggak malas dalam pekerjaan dunia, kita juga rohnya menyala-nyala. Ya kan kita menjadi orang yang on fire tetap untuk melayani Tuhan, untuk fire sama Tuhan. Kita tetap dengar-dengaran Tuhan, kita kata cita Tuhan, kita on fire roh kita. Dan yang ketiga, kita juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama kita. Itu 3-tiganya harus berjalan dengan baik. Saya sampai cek, ya kalau nanti saudara nggak percaya, selain King James Version, ada beberapa versi Alkitab bahasa Inggris. Saya sampai cek, mungkin bahasa yang lain beda. Tapi lihat semuanya, ya kan? Coba lihat. Kalau ada bahasa usaha, ya kan? Kalau bahasa yang lain juga, itu juga berbicara bisnis. Ya kan? Lihat. Oke? Ya. Oke, cukup. Saya rasa nanti tinggal dicek di situ. Semua itu berbicara. Janganlah kerajinanmu kendor. Ya, boleh ditutup saja itu ayatnya. Kita sudah ngerti. Ya, dengar baik-baik. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah engkau menjadi orang yang malas. Janganlah engkau mematikan potensi yang ada dalam hidupmu. Itu bisa dan harus berjalan berbarengan. Engkau menjadi orang yang giat. Engkau menjadi orang yang luar biasa di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam apapun yang engkau sedang kerjakan di muka bumi ini. Sementara engkau juga bisa menyala-nyala rohmu, dan harus itulah engkau lakukan. Dan sementara juga kita melayani Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melayani sesama kita. Itu harus berjalan berbarengan. Dan itu yang Tuhan mau, dan itu bisa.
Jadi bukannya orang waktu dia semangat untuk meraih cita-citanya, untuk meraih masa depannya, lalu kita judge orang itu nggak rohani ya, orang itu duniawi ya, ya itu mindset yang selalu terbentuk, ya sehingga kita judge orang seperti itu, ya kan? Berapa banyak kita seringkali dengar begini kan, kalau orang makin miskin kayaknya makin rohani, ya itu kan kayaknya kan begitu kan, oh pendetanya miskin, oh rohani tuh, wah pendeta benar. Begitu ada yang pendeta kaya, wah duniawi, kan kira-kira kayak gitu. Ya, ya artinya sekarang saya mau katakan gini, ayo kita rubah pandang kita. Yesus segera datang, yes, amin, itu pasti dan pasti. Tuhan tidak pernah lalai dikatakan di dalam janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap kelalaian, tapi aku tidak akan pernah lalai. Dia pasti datang menjemput kita. Tetapi sekali lagi, saya mau rangkum aja. Kita tidak tahu masa dan waktunya. Ya, kita punya hak untuk prediksi, kita punya hak untuk kita pikir kapan dia datang, masing-masing punya pemikiran masing-masing. Ya kan, dan itu nggak salah, itu nggak dosa. Ya, itu untuk prepare kehidupan kita. Ya, tetapi yang menjadi masalah, waktu perkataan itu mematikan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadi masalah. Waktu kita berkata sebentar lagi Tuhan Yesus datang, saya nggak perlu sekolah rajin-rajin, saya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, saya nggak perlu kerja rajin-rajin, saya nggak perlu kerja dengan tekun, saya nggak perlu lagi punya cita-cita masa tua saya, masa depan saya. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Jadi pisahkan hari ini. Ya kan, pisahkan hari ini. Yesus datang segera. Oke, saya siap. Saya harus siapkan rohani saya harus siapkan kehidupan saya harus berpacu dengan waktu, sementara Yesus segera datang di dunia. Saya akan memaksimalkan potensi saya akan do the best dalam pekerjaan saya akan do the best dalam keluarga saya akan lakukan yang terbaik, berpacu dengan waktu. Itu yang kita lakukan. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Kenapa kendor? Karena kita berpikir sebentar lagi Yesus datang. Sekali lagi saya mau katakan, nggak ada salahnya kita fight di dalam kehidupan ini. Kita kejar impian kita kejar cita-cita kita. Nggak ada salahnya. Sementara kita juga bisa menyala-nyala roh kita. Sementara kita juga bisa melayani Tuhan. Sementara kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sementara kita bisa melayani sesama kehidupan kita. Dan itu harus berjalan paralel, bareng-bareng itu semua. Jadi jangan dipilah-pilah lagi. Oh, kalau orang punya cita-cita duniawi, dia terlalu duniawi, mungkin nggak masuk surga, rohaninya dangkal. Ya, cuman bicaranya tentang dunia aja, tentang duit, kira-kira mungkin. Ya kan, ini nggak rohani. Yang rohani mah ini nih, ceritanya yang surga, yang ini. Tapi mati potensinya. Ya kan, jangan dipilah. Itu harus jalan bareng. Saya orang yang tekun, saya orang yang rajin, saya fight, saya do the best. Saya punya cita-cita, saya punya angan-angan, saya meraih mimpi saya. Sementara saya juga menyala-nyala, saya tetap cinta Tuhan, saya persiapkan kehidupan rohani saya bangun hubungan saya dengan Tuhan. Sementara itu juga saya tetap melayani Tuhan, saya tetap melayani pekerjaan Tuhan, saya tetap lakukan untuk sesama. Dan itu harus jalan berbareng. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang jemput kita. Ini loh Tuhan talenta yang kau sudah berikan. Ini loh Tuhan yang aku sudah perbuat, yang engkau suruh aku lakukan. Sampai Tuhan berkata, engkau hamba yang baik. Engkau hamba yang setia. Masuklah ke pesta perkawinan. Itu yang harus menjadi tujuan kehidupan kita. Jangan sampai kita berpikir, Tuhan Yesus datang, mana talenta? Aduh, nah aku nggak kembangin Tuhan. Tapi aku tunggu Tuhan sih. Aku pikir Tuhan nggak lama lagi datang. Lihat. Saya tutup dengan kesaksian hidup saya. Supaya apa yang saya lakukan, kebodohan yang saya lakukan, jangan dilakukan lagi sama saudara. Ya, saya lahir baru. Ya, saya kenal Tuhan Yesus. Kurang lebih tahun 1996. Kurang lebih ya, 1996 saya lahir baru. Saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya on fire sekali. Saya banyak baca buku, saya hobi, dan hampir semua buku saya buku rohani. Saya tahu tentang, saya ikut KOM waktu itu ya, SOM ya, Sekolah Organisasi Melayani, sekarang disebut KOM. Saya ikut SOM, saya baca buku rohani yang banyak. Ya,
saya mengertilah mengenai kerohanian yang cukup pesat waktu itu 90 dan 96 itu. Sampai akhirnya saya punya pengertian bahwa Yesus segera datang. Ya, itu tahun 96. Bahkan bodohnya lagi saya harus jujur. Saya harus jujur. Ya kan? Supaya kebodohan ini jangan dilakukan sama kita sekarang. Bodohnya lagi saya percaya tahun 2000 itu Tuhan Yesus datang. Kita tahu waktu zaman itu ada yang sedang ramai yang namanya milenium bah. Ya, ingat ceritanya. Ya, mungkin kalau angkatan anak-anak muda yang lahir tahun 95, 97 nggak kenal itu. Ya, atau yang tahun 2000 nggak tahu tuh yang namanya milenium bah. Apa itu milenium bah? Komputer mengenal 2 digit. Ya, waktu itu. Contoh misalnya dia tahun 96, dia tulis di komputer 96, nggak ditulis 1996. Tahun 97 ditulis di komputer 97, hanya kenal 2 digit. Ya, tahun 60 ditulis tahun 60, 1960 ditulis tahun 60, 2 digit. Nah, waktu itu diprediksi sama pakar bahwa tahun 2000 akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu tahun 1998 kan ditulisnya 98. Komputer itu mengenal 2 digit. Tahun 1999 komputer hanya mengenal 2 digit, ditulis 99. Waktu tahun 2000 komputer hanya kenal 2 digit 00. 00 itu bisa pengertian 1900 kan. Maka waktu itu begitu terjadi kepanikan yang luar biasa, berkata bahwa tahun 2000 akan terjadi satu kekacauan yang luar biasa, bahkan mungkin kiamat. Kenapa? Karena dikatakan program-program nuklir, program-program senjata yang diprogram itu mungkin akan meledak sendiri, akan meletus sendiri karena membaca 00 itu. Saya tangkap langsung bahwa tahun 2000 Yesus segera datang. Lihat. Ya, saya terpikir waktu kuat bahwa tahun 2000 Yesus segera datang jemput kita. Permasalahannya juga, kan kita dikasih peta zaman kan. Zaman Adam ke Abraham 2000 tahun. Abraham ke zaman Yesus 2000 tahun. Yesus ke sekarang tahun 2000. Wah, datang nih Yesus. Ya kan? Nggak salah sih sebenarnya yang saya bilang punya persepsi begitu. Tapi yang jadi salah itu yang saya bilang, saya lakukan kebodohan. Apa yang saya lakukan kebodohan? Saya tidak berpikir punya rumah waktu itu. Nanya ada istri saya. Waktu saya menikah, ya memang nggak punya uang. Ya kan? Saya memang nggak punya uang. Saya kontrak di sebuah rumah di Sunter. Ya, saya nggak lupa harganya itu 6 juta setahun. Ya, rumah yang sangat mungil, kecil. Ya, istilahnya nggak ada lotengnya, kecil mungil. Tetapi waktu itu saya udah mulai usaha, saya diberkati. Orang harusnya berpikir apa? Kalau orang waras, ya orang waras pikirnya apa? Beli rumah, betul ya? Orang waras pasti kalau nggak punya rumah terus punya uang beli rumah. Saya nggak beli rumah. Yang saya beli apa? Mobil. Nah, ini ada istri saya. Saya nggak ngomong bohong. Ini kebodohan yang saya lakukan. Saya harus ngaku. Mobil saya nggak tanggung-tanggung 2. Dan itu mobil mahal pada zaman itu. Garasi saya cuma 1. Mobil saya 2. Jadi 1 taruh di depan. Ya, rumah kecil, bayangin. Sampai tetangga itu bingung. Ya kan, ini orang rumahnya kecil, ngontrak, punya mobil bagus 2. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya berpikir sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Ngapain gue beli rumah? Bayar kontrak ini capek-capek. Mendingan gue puas-puasin aja gue beli mobil hobi gue. Kira-kira kayak gitu. Bodoh kan? Mungkin saudara baru tahu. Gembala saudara dulu bodohnya kayak begitu. Ya, bayangin. Bayar kontrakan rumah setahun 6 juta. Ya, artinya sebulan 500.000. Tapi saya bayar cicilan kedua mobil saya itu jauh daripada 500.000. Hanya berpikir, Yesus segera datang. Ngapain gue punya rumah? Nanti juga rumah ditinggal. Mendingan hobi aja kita yang kita senang. Kita senang beli mobil, kita beli. Itu kebodohan saya. Saya mau katakan, jangan lakukan hal yang seperti itu. Sampai saya pernah ngomong sama istri saya waktu saya menikah. Udah ya, kita nggak usah beli rumah. Kita kontrak aja per 2 tahun. Paling 6 kali kontrak, Tuhan udah datang. Gila. Saya nggak ngomong bohong, ada istri saya. Saya pengen ngomong begitu. Paling 6 kali kontrak, 12 tahun Tuhan udah datang jemput kita. Kita nggak usah beli rumah. Kenyataannya ini udah tahun 2021. Saya menikah udah 23 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya nggak berubah waktu itu juga jujur aja beli rumah juga itu benar-benar satu
ceritanya panjang lagi. Ya kan, satu kecelakaan lah boleh dibilang. Ya kan, coba kalau saya punya pemikiran sampai sekarang saya nggak punya rumah, karena sebentar lagi Yesus datang. Jangan ulangi kebodohan yang sama. Nggak ada urusannya Yesus mau datang minggu depan. Silakan datang Tuhan. Saya harus siapkan diri saya, tapi saya juga harus lakukan bagian saya di muka bumi ini. Bayangin, sampai sebegitunya saya. Saya yakin tahun 2000 Tuhan datang. Saya bilang, saya meleset-melesetnya. Anggap dari 5 tahun lagi. Lewat dari 2000. 2005 ada pasti Tuhan datang. Saya bilang. Saya meleset-melesetnya lagi, dah sampai telat, dah sampai ini. 2010 udah pasti datang. Saya bilang. Makanya ngapain kita beli rumah? Udah kontrak aja per 2 tahun. Paling 6 tahun, 7 tahun. Daripada kita beli rumah. Miliaran, mesti utang segala. Udah, kita kontrak aja. Kelar. Itu kebodohan saya. Saya udah nggak lagi mikir tentang masa depan, saya nggak mikir lagi tentang nanti bagaimana. Yang saya pikir sebentar lagi Tuhan datang, saya puas-puasin saya aja. Ya kan, saya habisin uang, istilahnya saya udah nggak mau pikir lagi buat nanti. Ngapain saya pikir nanti tahu Tuhan Yesus datang? Lihat seperti itu bodohnya. Hati-hati jangan lakukan yang sama. Sekarang saya nggak akan lakukan hal yang bodoh itu. Saya akan prepare masa tua saya. Saya harus prepare masa depan anak saya. Kalau Tuhan datang, no problem Tuhan. Silakan dia datang. Saya tinggalin semua, nggak ada masalah. Tapi kalau Tuhan pun nggak datang, saya akan aman dan saya akan selamat untuk saya mempersiapkan masa depan saya, masa tua saya. Saya nggak menyusahkan anak saya. Saya punya masa depan, masa tua saya, masa tua yang baik. Di masa tua saya mungkin masih punya waktu untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. Itu yang saya prepare hari-hari ini. Saya prepare sekolah. Mati nih Pastor Angki layarnya. Ya, nge-lag sebentar, nggak apa-apa. Saya ya, down tadi gitu internetnya. Oke, sebentar ya, saya selesai. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan buat kita semua. Ya, satu hal yang saya hanya mau sampaikan, do the best di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Do the best bagi keluarga kita, do the best bagi kehidupan pribadi kita, do the best di dalam pekerjaan kita. Prepare masa depan kita. Tidak ada urusannya dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kita nggak dosa untuk prepare masa depan kita. Kita bukannya nggak percaya Tuhan waktu kita sedang prepare masa depan kita. Dulu saya punya pikiran saya dosa kalau saya prepare masa depan saya. Itu kebodohan saya. Saya mau kasih tahu. Itu kebodohan saya. Saya waktu prepare masa depan saya dulu mempunyai perasaan saya salah. Kenapa? Saya seolah-olah nggak percaya Tuhan Yesus datang. Itu kebodohan saya. Jangan diulang sekali lagi. Kita nggak dosa, kita nggak salah prepare masa depan kita. Kita nggak salah, kita nggak dosa prepare masa depan anak-anak kita. Kita nggak salah, kita nggak prepare masa tua kita. Kita nggak salah. Bukannya artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita persiapkan aja semuanya yang terbaik. Kita persiapkan hati kita yang terbaik. Kita siapkan roh kita yang terbaik. Kita siapkan kehidupan kita yang terbaik. Yang mana yang duluan? No problem. Tuhan datang, saya siap. Tuhan datang, saya masih siap di muka bumi ini dengan kehidupan yang baik. Karena kita mengembalikan talenta. Kita memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan buat kita. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saya nggak mau dengar lagi buat kita anak-anak Tuhan yang sudah mengerti ini berkata, enggak lah, saya nggak mau ngapa-ngapain. Udahlah begini-gini aja. Toh sebentar lagi Tuhan datang. Jangan lakukan itu. Jangan perkatakan itu. Ya kan, kita mau sama-sama meraih setiap janji, impian, kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat setiap dari kita. Melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akhiri firman Tuhan. Oh ya labasyanda ya labasyanda kada ya labasyanda ya labasyanda. Oh ya labasyanda ya labasyanda ya labasyanda. Tuhan, kami tahu Engkau segera datang jemput kami. Kami percaya Tuhan, Engkau segera datang jemput kami. Sebagaimana janji-Mu
Kami adalah mempelai-mempelai yang Engkau akan segera jemput. Masuk ke dalam pengangkatan bersama dengan Tuhan. Tetapi biarlah apa yang kami percaya itu tidak mematikan potensi. Sementara kami menunggu-mu, kami akan lakukan talenta. Kami akan kembalikan talenta yang sudah Engkau percayakan buat kami. Sementara kami menunggu-mu, kami akan menyala-nyala roh kami, Tuhan. Sementara kami menunggu-mu, kami akan melayani Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami benar persepsi yang salah. Kami mematikan potensi kami. Pada saat kami berkata sebentar lagi Kau datang. Kami mematikan masa depan kami. Kami mematikan impian kami. Kami mematikan semua cita-cita kami. Hari ini kami disadarkan. Kami minta ampun. Hari ini kami mulai mengerti bahwa pada saat kami menyiapkan segala sesuatu di kemudian kami, itu bukan berarti kami nggak percaya Tuhan. Itu bukan berarti kami nggak percaya Engkau Yesus datang jemput. Tapi bagian kami persiapkan kedatangan dan lakukan bagian kami di muka bumi ini. Jadi potensi yang besar yang sudah Kau taruh buat hidup kami. Mengembangkan talenta yang sudah Kau berikan buat kami. Kami raih setiap cita-cita kami. Kami raih buat setiap masa depan kami, Tuhan. Buat anak cucu kami bahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati buat setiap pelayan-pelayan, pengerja-pengerja, buat jemaat-Mu di GBI Pademangan, Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya kedatangan Yesus singkat. Dan mereka juga menjadi orang-orang yang berpotensi mengembangkan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Sehingga mereka menjadi pribadi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus sambil melakukan sesuatu the best di muka bumi ini. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan, buat apa yang Kau ajarkan buat hidup hamba-Mu ini Bapak. Itu boleh terimpartasi atas setiap mereka. Mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang hamba lakukan beberapa tahun yang lalu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mesrakan mereka semua dalam tangan perlindungan tangan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang nyala-nyala dalam roh. Dan mereka orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Allah kami kekal selamanya di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan.